Shalom, saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam materi khotbah Kristosentris atau fokus kepada Kristus Yesus. Kali ini tema yang kami bawakan, Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Jadi artinya Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita bahas Markus 4 ayat 35 sampai 41, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikan firman Tuhan hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah mampukan kami untuk membuka rahasia-rahasia-Mu, untuk kami sampaikan, kami beritakan kepada jemaat-Mu yang menonton, melihat acara ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan semua kebenaran-Mu, sehingga Engkau sendiri yang beracara dan menguasai lidah, bibir, dan hati hamba-Mu dan pikiran hamba-Mu, dan semuanya untuk kemuliaan Engkau. Berkati kami semua, berkati yang mendengarkan juga Tuhan, supaya mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan, berkat, dan jalan keluar, dan kekuatan hidup untuk menghadapi badai hidup yang mereka alami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema hari ini saya bawakan, Tuhan ada di tengah-tengah goncangan yang menimpa saudara dan saya. Markus 4 ayat 35 sampai 41 saya bacakan. Angin ribut diredakan, tema daripada di atas Alkitab ini ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak dikasih Tuhan, Markus 4 ayat 35 sampai 41 saya ringkas atau saya jadikan tema 3M. Ya. Artinya 3M berarti M yang pertama, mengajar terus menerus. Ayat 35 dan 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Tuhan Yesus selalu mengambil keputusan untuk terus mengabarkan kebaikan, kabar sukacita pada semua orang. Dan Tuhan Yesus pergi dari tepi danau setelah ia mengajar dengan orang banyak. Artinya, Tuhan Yesus terus berusaha untuk menyampaikan kabar baik untuk semua orang. Dan marilah kita bertolak ke seberang. Artinya marilah kita, berarti bukan hanya Tuhan Yesus saja, tapi mereka pergi bersama-sama para murid-muridnya. Mereka bersama-sama berangkat bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu semuanya masuk dalam perahu, maka Yesus duduk dan tertidur.
Karena Yesus menunjukkan di dalam Alkitab ini, Yesus duduk dan tertidur. Jadi kemanusiaannya ditulis di dalam Markus ini. Jadi dia memang betul-betul 100% manusia. Kemanusiaan yang sejati yang memerlukan istirahat. Saudara dan saya juga memerlukan istirahat. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus juga menjadi manusia. Juga memerlukan makanan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, jelas sekali bahwa Yesus mengambil keputusan mereka bersama-sama bertolak ke seberang. Logikanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang dan mereka bersama-sama di dalam perahu dan menunjukkan jelas sekali Yesus duduk dan tertidur. Berarti Yesus ada di dalam perahu bersama siapa? Bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau Yesus bersama dengan murid-muridnya, biasanya murid-muridnya ini merasakan sukacita luar biasa. Gurunya ikut bersama-sama dengan mereka. Gurunya ikut bersama-sama menyeberang di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Jadi mestinya mereka harus tenang. Tenang di dalam perjalanan itu karena apa? Sukacita, aman, tentram, damai, dan penyertaan Tuhan Yesus pasti ada. Karena apa? Murid-muridnya ini sudah mengetahui bagaimana mujizat demi mujizat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka mengetahui, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Artinya dia melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat demi mujizat yang luar biasa. M yang pertama tadi mengajar terus menerus. Jadi M yang kedua Bapak dikasih Tuhan, muncullah masalah. Jelas sekali ayat 37, Danau Galilea itu tipikal danau yang mudah diterjang arus angin. Ayat 27 ya. Angin yang kencang dari celah-celah bukit yang mengelilinginya. Jadi bukit-bukit itu maka ada angin yang kencang, maka begitu luar biasanya angin itu. Awalnya suasana tenang sekali dan berubah menjadi kacau sekejap saja. Dan kepanikan melanda para murid. Karena apa? Tahu-tahu angin ribut yang luar biasa melanda mereka. Angin ribut luar biasa langsung menghantam mereka. Dan mereka begitu luar biasanya kacau balaunya. Pikirnya dengan kekuatannya dia sendiri, dengan kemampuannya dia sendiri, dengan pengalaman dia sendiri. Para murid itu ahli di dalam hal mengendalikan perahu. Karena mereka ini adalah ahli-ahli nelayan mulai dari nenek buyutnya. Bahkan dia sendiri hidupnya di dalam kehidupan nelayan. Jadi dia tahu kondisi danau itu. Ya. Jadi para muridnya ini yang sudah pengalaman luar biasa. Bukan hanya satu orang. Kalau satu orang, dua orang, oke lah bisa takut. Tapi ini 12 muridnya itu ikut semua. Dan mereka ini semua kebanyakan ahli nelayan. Dan mereka harusnya tidak takut lagi. Karena apa? Dia sudah punya kemampuan pengalaman yang sudah biasa dialami di dalam danau itu. Tapi pada saat itulah danau begitu menggoncang yang luar biasa sehingga para murid-muridnya kacau balau. Dan mereka tidak dapat mengendalikan perahu yang nyaris dipenuhi air atau hampir makin tenggelam. Jadi artinya mereka tidak bisa menguasai perahu itu. Mereka betul-betul kalang kabut dan airnya itu biur itu masuk terus makin dalam, makin banyak sekali karena begitu luar biasanya angin ribut itu. Dan akhirnya karena air makin banyak tidak sempat untuk dibuang lagi karena terlalu banyak masuknya, maka hampir nyaris dipenuhi air itu dan hampir tenggelam. Dan pada saat mereka melihat dengan situasi kacau balau yang luar biasa, mereka merasa hatinya gundah gulana. Artinya apa? Mereka sudah melakukan dengan segala cara, dengan segala pengalamannya, tapi makin lama makin tidak bisa dikendalikan perahu itu. Dan mereka putus asa dan melihat air makin lama makin banyak, bisa-bisa tenggelam perahu itu.
maka muncullah emosinya, muncullah amarahnya, muncullah begitu nada amarah yang luar biasa. Dan mereka melihat dengan keadaan yang luar biasa itu, dia melihat bagaimana si Tuhan Yesus ini, sudah tahu seperti ini kok malah masih tidur dengan goncangan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidur di buritan dengan goncangan luar biasa, bahkan mungkin akhirnya bisa mengenai Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap tidur. Dan harusnya mereka ini mempunyai pikiran, mempunyai kekuatan apa? Kalau saya bersama-sama dengan Yesus, atau saudara bersama-sama dengan Yesus, murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, harusnya rasa aman, tentram, dan punya kekuatan atau punya hatinya tatak tidak akan mungkin tenggelam. Karena apa? Mereka tahu kemampuan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi mereka ini sudah begitu luar biasa kacau balaunya. Maka mereka ini takut dengan sendirinya. Salah satu teman-temannya juga akhirnya sama-sama melihat diri sendiri. Semuanya angkat tangan, semuanya sudah hang up. Maka mereka bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus yang masih tidur di buritan. Maka mereka dengan amarah yang luar biasa, mereka menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Engkau tidak peduli kalau kita semua, bukan hanya satu orang, kita semua 12 murid itu binasa karena apa? Tenggelam. Mestinya hal ini tidak perlu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia tahu kalau bersama Tuhan Yesus itu pasti perahu itu tidak akan tenggelam. Tapi mereka begitu kepercayaan dirinya sudah hilang, maka mereka dengan amarah yang luar biasa, mereka pada bicara dengan Tuhan Yesus seperti itu. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal Bapak Ibu, waktu pertama kan Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka naik di dalam perahu. Kalau Tuhan Yesus di dalam perahu, maka mereka harusnya percaya dengan penuh tidak akan bisa menenggelamkan perahu apapun yang menimpa mereka. Mau angin topan, angin ribut, angin yang luar biasa, badai besar apapun, saya percaya. Karena di situ ada Tuhan Yesus yang Tuhan dari segala Tuhan. Mereka ini harusnya percaya kemampuan kuasa Tuhan Yesus yang mereka sudah mengetahui sendiri, mengalami sendiri, melihat sendiri mujizat demi mujizat yang sudah dia lihat sendiri. Mereka semua melihat sendiri. Mestinya mereka harus mempunyai rasa percaya diri bahwa kalau bersama Tuhan Yesus, maka badai pun tidak akan bisa menenggelamkan perahunya. Dan Tuhan Yesus sudah menjamin, mari kita ke seberang. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pasti mereka akan mengalaminya, menyertainya, memberkatinya, dan bahkan menuntunnya sampai tiba di seberang dengan tidak kekurangan apapun. Harusnya dia mempunyai kepercayaan seperti itu. Juga untuk saudara dan saya, harus mempunyai iman percaya seperti itu. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidupmu dan hidup saya percaya kalau dia tinggal di dalam rumah tanggamu, tinggal di dalam perusahaanmu, tinggal di dalam kesehatanmu, saya percaya Tuhan Yesus akan terus menjagamu, menuntunmu, membimbingmu, memberkatimu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Melalui firman Tuhan ini, saudara, diingatkan kembali, ditegur dan dikuatkan kembali bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus ada di dalam badai hidupmu dan badai hidup saya. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam badai hidupmu dan badai hidup saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya. Jadi harusnya murid-murid ini sudah harus mempunyai iman seperti itu. Iman yang punya kekuatan yang luar biasa bersama Tuhan. Pasti saya dan Tuhan Yesus dapat melewati badai hidup yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan. M yang pertama tadi adalah
M yang mengajar terus-menerus. M yang kedua, muncul masalah. Maka kita bahas M yang ketiga, menyelesaikan masalah. Bapak dikasih Tuhan, jelas murid-muridnya sudah mengatakan pada gurunya, "Guru, engkau tahu bahwa kita pasti binasa." Maksudnya kita pasti tenggelam melihat air begitu luar biasa masuk dalam perahu. Maka gurunya bangun dan Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada daun itu, "Diam dan tenanglah." Kepanikan atau ketakut yang dihadapi dengan sikap tenang, saya percaya goncangan apapun yang ada, kalau bersama dengan Tuhan Yesus ada dalam hidupmu, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang punya penuh kuasa, saya percaya badai danau apapun yang ada dalam hidupmu pasti diredakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, murid-murid melihat gurunya bangun dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Pada saat itulah danau yang begitu luar biasa, ombaknya, angin ribut yang begitu luar biasa, yang besarnya. Pada saat kuasa Tuhan bekerja, diam dan tenanglah. Pada saat itulah danau dan angin ribut itu berhenti dengan seketika. Tenang sekali permukaan airnya. Air dan angin pun reda seketika. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya terangkan mungkin lebih dalam lagi, lebih gampang lagi dicerna. Kita waktu kecil sering mainan air di bak mandi atau di kolam yang kecil. Pada saat kita ingin melihat arus yang kencang atau arus yang luar biasa, kita putar tempat airnya itu, atau baskom atau kolam kecil atau tempat bak mandi, kita putar dengan kekuatan pertama pelan-pelan, lama-lama cepat, kita lepas. Arusnya masih terus ada terus, pelan-pelan, tambah lama, tambah kurang lama sekali baru tenang. Tapi waktu Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu berkata, "Diam dan tenanglah." Pada saat itu juga tenang sama sekali, tenang sekali, teduh sekali. Maka Tuhan yang luar biasa ini dapat mengendalikan angin ribut, dapat mengendalikan ombak yang luar biasa, dapat menundukkan alam ini. Luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dapat mengendalikan isi dunia ini. Dan saudara dan saya harus percaya. Kenapa? Tuhan Yesus mempunyai kuasa kemampuan yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Nah, aplikasi di dalam hidup saudara dan saya untuk firman Tuhan hari ini. M yang pertama, mengajar terus-menerus. M yang kedua, masalah datang. M yang ketiga, menyelesaikan masalah. Jadi bersama Tuhan Yesus, hari ini saudara diingatkan untuk firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya percaya pada apapun yang menimpa hidupmu hari ini, dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Pada saat Tuhan Yesus penuh kuasa mengatakan pada hidupmu, "Diam dan tenanglah." Maka iman saudara percaya dengan Tuhan Yesus, saya percaya badai yang ada dalam hidup sudah diredakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi saudara sekalian, firman ini sudah sampaikan, kita berdoa. Kita berdoa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai
firman ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Dan kami percaya firman ini sudah Engkau berikan kuasa yang luar biasa. Melalui firman ini sudah memberkati jemaat-Mu yang sudah menonton, melihat acara ini. Dan kami percaya Tuhan, mungkin saat ini jemaat-Mu yang melihat acara ini mengalami masalah. Mungkin saat ini dengan situasi ekonomi yang luar biasa beratnya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mereka mengalami penurunan omset, mengalami kebuntuan penjualan, mengalami kebuntuan untuk bekerja, mengembangkan usahanya. Dan mungkin saat ini ada yang sakit, yang diakibatkan oleh situasi yang berat sekali, dan mungkin secara manusia tidak ada pengobatannya lagi. Maka melalui firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya hari ini, dan melalui firman Tuhan hari ini, maka Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Danau yang luar biasa, ombak yang luar biasa besarnya, angin ribut yang luar biasa hebatnya melanda perahu murid-murid itu dengan kuasa yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Pada saat itu juga, seketika angin ribut dan ombak itu di atas danau itu dengan tenang dan teduh seketika. Teduh luar biasa. Dan Tuhan Yesus berkata pada saudara dan saya, Tuhan Yesus menyampaikan firman ini berkata kepada saudara dan saya, diamlah, tenanglah. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati dengan luar biasa, yang mempunyai jalan buntu, apapun jalan buntu yang saudara alami saat ini, percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah diberikan jalan keluar. Katakan amin. Katakan amin sekali lagi. Katakan amin sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, tolong follow, like, dan subscribe di atas, atau ada tombol like dan subscribe. Supaya apa? Supaya materi-materi yang saya siapkan, saya buatkan, supaya tayangan ini bisa cepat sekali untuk saudara bisa ikutin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.